Tersebutlah sebuah kisah tentang hayalan tingkat tinggi seorang gembel. Setiap hari dia selalu memasuki desa-desa warga untuk memulung. Entah bagaimana latar belakangnya, saya pun kurang paham. Tapi inilah pekerjaannya setiap hari. Mencari-cari plastik untuk dimakan. Dan dengan cara inilah dia bertahan hidup. Saya juga tidak paham macam mana dia boleh hidup dengan cara begitu. Terkadang hal itu membuat risau warga sekitar. Bulat, kasihan kan? Bangga engkau nengok. Kasihan sih. Tapi makanan nggak? Kasihkan dia kalau kasihan. Ada sih. Makanan di rumah. Berikanlah makanan dulu, kasihan dia. Apa yang mau kita beliin? Banyak tuh makanan tuh. Memang kasihan. Saya pribadi aja rasanya ingin menutup kepala saya pakai baskom agar tak dapat melihatnya. Karena tidak tega melihat pemandangan teruk itu, Bu Ajeng dan Bulat memutuskan untuk membeli jajan untuk gembel tersebut. Bukan hanya mereka berdua, bahkan Butet, Ayub, Bubu dan Teteh juga gak tega melihatnya. Kok saya tahu nama mereka? Ibu, bukalah itu kasihan. Kasihlah minum. Permen boleh? Iya, Mas. Kasih nasi. Bu Ajeng dengan baik hati memberikan makanan untuk si gembel. Minum. Minum ya. Makan. Boro-boro ucapin terima kasih. Senyum aja kagak. Selang beberapa menit kemudian, keluarlah seorang wanita kaya raya yang sedang menelpon rekannya. Tatapan si gembel menuju ke wanita kaya tersebut. Dengan penuh rasa percaya diri, dia mulai menghayal apa jadinya jika dia bertukar posisi dan status menjadi seperti wanita kaya tersebut. Si gembel coba memerhatikan kehidupan wanita kaya itu untuk dijadikan bahan hayalannya. Hayalan tingkat tinggi pun dimulai. Hayalan si gembel ini dimulai dengan pergi ke sebuah taman bunga yang indah. Si gembel berhayal menjadi wanita kaya yang dilihatnya tadi. Lihat saja baju yang dipakainya juga sama seperti wanita kaya itu. Dia berhayal sedang menuju ke tempat yang sangat ingin didatanginya. Pemandangan yang luar biasa ini membuat si gembel bahagia bukan main. Lihatlah betapa bahagianya dia. Saking dahsyatnya hayalan ini sampai dia lupa bahwa sebenarnya dia menikmati indahnya semak. Saya juga tidak paham macam mana dia boleh berhayal dalam keadaan mata terbuka seperti itu. Tidak hanya sebatas itu, si gembel juga berhayal dia mempunyai kuasa untuk menaklukkan orang-orang sekelilingnya untuk mengikuti semua perintahnya. Saya ingin terus terang saja kepada penonton. Istri saya juga orang kaya yang punya harta melimpah. Tapi sekaya-kayanya istri saya, tidak pernah pula saya melihat istri saya punya kuasa ajaib seperti ini. Keempat-empat wanita itu sepertinya terhipnotis oleh kuasa ajaib si gembel.
Dan jujur saja saya prihatin melihat wajah-wajah tak berdosa ini terpaksa nurut kemauan si gembel. Mau tidak mau mereka harus menuruti dan duduk di kursi yang tersedia. Walaupun mereka sendiri tidak paham kenapa mereka mau melakukan itu. Kalian semua sekarang jadi kawan aku. Sepanjang saya hidup dalam dunia pertemanan dan persahabatan, baru kali ini saya melihat konsep berteman secara paksa seperti ini. Yang bikin saya semakin heran, saat si gembel menunjukkan jari seperti itu, secara ajaib muncul beberapa hidangan makanan yang entah datang dari mana. Saya rasa jika saya punya kekuatan listrik seperti itu dalam badan saya, boro-boro memunculkan makanan, mungkin saya akan mati gosong dulu karena tegangan listrik yang mematikan. Namun tetap saja ini hanya sebuah hayalan. Suka-suka hatinya memerintah orang untuk menyuapnya. Si kawan yang tak berdosa itu terpaksalah menurut. Ternyata hayalan si gembel semakin jauh tanpa menyadari bahwa dirinya sedang diteriaki oleh anak-anak yang sedang bermain di situ. Lihatlah betapa semena-menanya dia memerintah. Kalau saya perhatikan, sebenarnya kawannya itu juga haus. Tapi kawannya itu sepertinya tidak bisa berkutik walaupun mungkin dalam hatinya pengen sekali menyiram si gembel ini. Nah sekarang hayalan si gembel sudah sampai di wahana air. Keempat orang wanita tadi juga bukannya dilepas. Malah dipaksa juga untuk ikut. Bahkan seharusnya wahana air yang menjadi tempat yang menyenangkan, malah menjadi tempat bermain dengan wajah datar karena semuanya serba dipaksa. Namun sekali lagi, hayalan tingkat tinggi ini memaksa mereka melakukan ini. Seenaknya saja menolehkan wajah ibu yang berkacamata itu. Lihatlah betapa tertekannya wajah mereka. Tapi apalah daya mereka harus terjebak dalam hayalan si gembel. Tapi andai saja si gembel ini menyadari kenyataan bahwa sebenarnya dia bukanlah sedang berada di atas wahana air. Bang Wahid yang berdiri di situ sampai heran melihat si gembel yang senang-senang tak karuan. Mungkin jika saya bisa membaca isi hati ibu yang berkacamata itu, dalam hati kecilnya akan berkata, jika bukan karena pengaruh hipnotismu, mungkin dari tadi kamu sudah saya jeburkan ke danau. Setelah puas di wahana air, hayalan si gembel sekarang sampai di sebuah pantai yang indah. Entah apa lagi yang akan dilakukannya di sini. Dia berkeliling seputar pantai tersebut dan mencari bangku untuk duduk bersantai. Jika saya menjadi pemilik pantai di sini, kemungkinan saya akan segera membunyikan sirine tanda bahaya. Karena saya dapat merasakan pengunjung saya nanti pasti bakalan dihipnotis sama si gembel. Apalagi makanan dan minuman yang dijual di situ mungkin tak bakalan laku. Karena seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, si gembel ini mampu memunculkan makanan sendiri dengan tangan ajaibnya tanpa memesannya sama sekali. Masih seperti kejadian tadi, si gembel tidak mau duduk sendirian. Dia mencari korban selanjutnya untuk dihipnotisnya. Malang sekali nasib ibu itu terkena serangan hipnotis si gembel. Ibu itu bangun dan menuju si gembel dengan penuh senyuman yang kelihatannya terpaksa sekali. Tidak hanya dengan senyuman, ibu ini juga wajib terpesona melihat si gembel. Saat ibu itu meletakkan tangannya di atas meja, si gembel baru sadar bahwa selama dia berhayal jadi orang kaya, dia tidak memakai perhiasan sama sekali. Untuk itu si gembel tak mau kalahlah. Dengan mengandalkan listrik bertegangan tinggi dalam tubuhnya, dia memunculkan aksesoris dan perhiasan untuk dipakainya.
Jujur saja, jika semua orang punya kemampuan seperti si gembel ini, saya rasa toko emas akan tutup besok pagi. Sekarang dia haus dan dengan mudahnya dia memunculkan minuman di atas meja. Si gembel merasakan kesenangan yang bukan main. Karena di hayalannya ini dia mampu melakukan apa saja. Nah kali ini si gembel lebih berperi kemanusiaan. Dia tidak tega melihat ibu yang di depannya haus. Lalu dimunculkan minuman juga untuk ibu itu. Ibu ini beruntung mendapatkan sedikit perhatian dari si gembel. Setidaknya dia tidak senasib dengan wanita-wanita tadi yang sekarang mungkin masih nyangkut di wahana air. Dan inilah saatnya si gembel untuk kembali ke dunia nyata. Andre yang kebetulan sedang jalan-jalan pagi tiba-tiba melihat pemandangan yang tak biasa. Dia coba mendekati si gembel yang sedang hanyut dalam hayalan. Andre dengan perlahan mendekati untuk menegur si gembel. Siapa sangka apa yang dilakukan Andre malah membuat hayalan si gembel terhenti dan kembali ke dunia nyata. Si gembel kini tersadar dari hayalan tingkat tingginya karena Andre. Hal ini jelas membuat si gembel kesal. Dengan penuh rasa marah, si gembel berhayal lagi dia mempunyai kuasa seperti Son Goku untuk menyerang Andre. Dia tidak terima hayalannya dihentikan begitu saja. Tamat. Jangan suruh saya mengulangi cerita ini.